kita akan membahas empat contohnya, yaitu yang pertama ialah dari anak tercela. Adapun pembahasan kita pada hari ini ialah menghindari ahlak tercela. Ahlak tercela ini banyak ragamnya anak-anak bapak sekalian. Pada hari ini kita akan membahas 4 macam. Yang pertama yaitu ini ialah anania. Anania ini anak-anak bapak sekalian, tentunya mungkin ada di antara anak bapak sekalian yang baru mendengar mengenai anania. Pak, apa itu anania? Anania adalah disebut juga sebagai sifat egois. Anak-anak bapak sekalian, sifat egois ini ialah sifat yang dimana seseorang hanya mementingkan pendapatnya sendiri. Maksudnya begini, ia mengutamakan, dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia lebih mementingkan pendapatnya sendiri. Inilah anania, sifat egois atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi sifat anania ini adalah sifat yang harus dihindari. Sifat yang harus dihindari. Sifat yang harus dihindari. Mengapa sifat anania ini harus dihindari? Karena sifat anania ini adalah sifat yang dilarang atau sifat yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Jadi sifat anania ini akan menimbulkan perilakunya atau menjadi perilakunya itu menjadi tidak baik. Ia bisa jadi tidak akan disenangi oleh banyak orang, anak-anak bapak sekalian. Jadi sifat anania ini harus dihindari. Sebelumnya sifat anania ini kita pahami terlebih dahulu ialah sifat anania ini ialah egois. Jadi sifat egois ini harus kita hindari, bahwasanya ini akan merusak hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, karena ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi sifat anania ini memiliki dampak-dampak terhadap pelakunya. Jadi sebelum itu sifat anania ini dia tidak dianjurkan
tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Pak, mengapa sifat anania ini tidak dianjurkan oleh ajaran Islam? Tentunya anak-anak bapak sekalian, sifat anania ini akan menjadikan sang pelakunya ia menjadi ahlak tercela atau menyakiti orang-orang lain, anak-anak bapak sekalian. Kemudian selanjutnya ini adalah dampak. Tentunya akan ada dampak dari seseorang yang melakukan sifat atau berperilaku anania ini. Yang pertama, seseorang tersebut ialah bersifat egois. Bersifat egois. Bersifat egois bagaimana, Pak? Bersifat egois ini ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Walaupun misalnya anak-anak bapak sekalian, contohnya ada kerja kelompok. Kemudian pas kerja kelompok tersebut, anak-anak bapak sekalian memberi pendapat, tetapi ada satu orang di antara kalian yang tidak ingin menerima pendapat dari siapapun. Dia hanya ingin pendapatnya yang dijadikan sebagai jawaban terhadap misalnya ada soal yang diberikan guru, hanya pendapatnya yang dilakukan, yang dibuat sebagai jawaban. Jadi ia meremehkan kawan-kawan yang lain. Dia merasa dirinya yang paling benar. Nah, dia tidak menerima kritik dan saran. Jadi seseorang yang tidak menerima kritik dan saran, tentunya ia merasa diri dia yang paling benar. Walaupun disediakan jawabannya salah, dia merasa diri yang paling benar. Dia meremehkan orang lain. Padahal pada dasarnya Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antara manusia. Selanjutnya, anak-anak bapak sekalian, selanjutnya ialah putus asa. Putus asa. Apa itu Pak putus asa? Anak-anak bapak sekalian, perlu kita pahami, pasti anak-anak bapak sekalian pasti pernah tidak mau mengerjakan PR atau pekerjaan rumah yang diberikan guru. Mengapa hal demikian? Bisa jadi anak-anak bapak sekalian tidak menemukan jawaban dari PR tersebut, dan anak-anak bapak sekalian tidak mau mengerjakannya karena tidak menemukan jawabannya, dan kemudian anak bapak sekalian menyerah untuk menyelesaikan soal tersebut. Tapi anak bapak sekalian, tentunya seorang guru pasti akan memberikan soal yang bisa dikerjakan oleh sang murid. Jadi putus asa ini dapat kita pahami, yaitu habis harapan. Habis harapan. Habis harapan. Misalkan ada abang-abang kalian lah, anak bapak kan, dia bercita-cita menjadi seorang polisi. Dia bercita-cita menjadi seorang tentara, tetapi karena dia sudah sering mendaftar polisi, tentara, tapi tidak masuk, jadi dia pun habis harapannya. Tentunya dia harus lebih banyak berlatih dan bersemangat
untuk meraih cita-citanya. Dan begitu pula anak-anak bapak sekalian, jika kalian memiliki cita-cita sebagai polisi, tentara, guru, kalian harus semangat karena Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Sabar di sini adalah sabar untuk berlatih, sabar untuk menjalani latihan, sabar untuk olahraga. Jika nanti anak-anak bapak nanti sudah besar ingin mendaftar polisi, tentara, maka anak bapak harus sabar dalam belajar, sabar dalam berlatih. Insya Allah pasti anak bapak sekalian bisa meraih cita-citanya dengan usaha dan doa. Dan kemudian anak bapak sekalian, kalian harus menghormati orang tua, guru, dan menyayangi saudara-saudara kalian. Kemudian selanjutnya ialah di sini terdapat gadah. Bapak, apa itu gadah? Anak-anak bapak sekalian, gadah adalah marah. Sifat marah. Tentunya orang pasti pernah marah. Anak-anak bapak sekalian pasti pernah marah. Bisa jadi marah karena diusilin teman, diganggu teman, dan bisa marah karena suatu hal. Jadi marah ini ialah termasuk dari golongan sifatnya setan. Jadi marah ini adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Jadi untuk menghadapi marah ini kita harus berpikir tenang. Anak-anak bapak sekalian tidak langsung marah. Anak-anak bapak sekalian harus berpikir tenang. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah, bagaimana menyelesaikan tugas, dan bagaimana mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh sang guru. Maka anak-anak bapak sekalian harus sabar dalam menghadapi suatu apapun itu. Kemudian yang selanjutnya ialah tamak. Tamak. Anak-anak bapak sekalian pasti anak-anak bapak sekalian ada yang pernah mendengar tamak. Tamak ini ada disebut juga sebagai rakus. Rakus di bagaimana Pak? Dia tamak ini dia rakus akan kenikmatan dunia. Maksudnya dia tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Anak-anak bapak sekalian, kalian harus senantiasa bersyukur supaya kalian bisa terhindar dari sifat rakus ini. Karena sifat rakus ini adalah sifat tercela yang dapat memutuskan perhubungan baik itu antara saudara dan kawan-kawan. Dan sifat rakus ini juga bisa memutuskan silaturahmi. Jadi sifat rakus ini adalah dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah puas atas apa yang dia miliki. Ibaratkan orang yang meminum air laut, walaupun dia meminum, dia tetap kehausan. Jadi anak-anak bapak sekalian, beberapa alat tercela yang harus kita hindari. Yang pertama adalah anania atau egois. Kemudian itu ialah putus asa atau habis harapan. Kemudian gadap atau marah. Kemudian selanjutnya adalah tamak atau rakus. Jadi anak-anak bapak sekalian, itulah tadi pembahasan kita mengenai menghindari akhlak tercela. Jadi anak-anak bapak sekalian harus menghindari akhlak tercela ini. Untuk apa? Supaya anak-anak bapak sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin cukup sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.